Lamaranku ditolak karena motorku Supra. Aku dihina dan dibandingkan dengan pelamar lain yang bawa Pajero Sport. Aku bongkar semuanya. Aku, Reno Jaya, datang dengan penuh harapan dan niat baik untuk melamar perempuan yang aku cintai. Tapi apa yang terjadi? Lamaran yang aku tunggu-tunggu berakhir dengan penolakan yang sangat menghancurkan. Semua karena satu hal, motor Supra kesayanganku. Saat aku datang dengan motor itu, aku dibandingkan dengan pelamar lain yang datang membawa Pajero Sport, mobil mewah yang tentunya lebih bisa memikat. Bukan hanya itu, aku dihina habis-habisan oleh keluarganya. Dianggap tak pantas untuknya hanya karena status dan penampilanku. Namun, aku bukan tipe orang yang diam saja. Aku bongkar semuanya. Rahasia yang selama ini disembunyikan tentang pelamar dengan Pajero Sport itu, rahasia yang mereka ingin tutupi agar terlihat sempurna. Semua kebenaran aku buka tanpa ada yang terlewat. Dan aku ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas. Siap-siap untuk perjalanan yang penuh kejutan, drama, dan balas dendam yang tak terduga. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share cerita ini jika kamu juga pernah merasa dihina karena sesuatu yang tak adil. Kalau kamu punya pengalaman serupa, tulis di komentar. Kita akan bahas bersama. Aku adalah seorang lelaki biasa. Tidak memiliki kekayaan berlimpah atau latar belakang keluarga yang bergengsi. Namaku Reno Jaya, dan aku tahu kalau dalam hidup ini, seringkali kita dinilai dari apa yang tampak di luar, bukan dari hati atau usaha yang kita berikan. Mungkin itulah yang membuat aku merasa seperti tidak pernah cukup di mata orang lain, terutama dalam hal cinta. Aku bukan pria yang serba punya. Aku cuma seorang pria dengan motor Supra tua yang sudah menemaniku kemana-mana. Itu adalah kendaraan pertama yang aku beli dengan kerja keras sendiri setelah lulus SMA. Bagi banyak orang, motor itu mungkin terlihat usang dan tak berharga. Tapi bagi aku, itu lebih dari sekedar alat transportasi. Itu adalah simbol dari semua perjuanganku. Selain motor Supra itu, aku tak punya banyak barang mewah. Rumahku juga sederhana, hanya sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi tak lebih dari itu. Tidak ada yang istimewa, kecuali bahwa aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang yang aku cintai. Tapi, satu hal yang selalu aku banggakan adalah cintaku terhadap Andini, gadis yang telah lama mencuri hatiku. Sejak pertama kali bertemu di sebuah acara keluarga 2 tahun lalu, aku tahu dia adalah seseorang yang berbeda. Rambut panjangnya yang tergerai, senyum tulusnya yang bisa membuat hati siapapun luluh, serta kehangatan yang dia miliki. Dia adalah gadis impian yang setiap pria ingin miliki. Dan aku merasa beruntung bisa mengenalnya lebih dekat. Sayangnya, kenyataannya tidak selalu seindah mimpi. Andini berasal dari keluarga yang mapan, dan aku tahu, meskipun dia tak pernah menunjukkan, ada standar yang tinggi di keluarganya. Ketika aku memutuskan untuk melamar Andini, aku merasa semuanya akan berjalan lancar. Kami saling mencintai, dan aku yakin itu sudah cukup. Namun, saat aku pergi melamar, semuanya berubah. Andini mungkin menyukaiku, tapi orang tuanya, terutama ayahnya, jelas memiliki pandangan yang berbeda. Ketika aku datang dengan motor Supra, mereka sudah meremehkan aku tanpa tahu cerita di baliknya. Bukan hanya itu, mereka juga membandingkanku dengan pelamar lain yang datang dengan segala kemewahan, dengan sebuah Pajero Sport yang mengkilap dan membawa kesan keberhasilan yang aku tidak miliki. Namun, saat itulah aku sadar, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menerima penolakan ini. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu seberapa keras aku bekerja,
dan apa yang telah aku lakukan untuk sampai pada titik ini. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menilai aku hanya dari apa yang mereka lihat. Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Karena kali ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Hari itu aku datang dengan harapan besar. Semua persiapanku terasa sempurna, atau setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan segala sesuatunya, aku akhirnya memutuskan untuk melamar Andini. Aku sudah membayangkan dia tersenyum bahagia dan menerima aku dengan penuh cinta. Aku tahu dia mencintaiku, dan aku percaya itu sudah cukup. Tapi kenyataan seringkali lebih kejam dari yang kita bayangkan. Pagi itu, aku mengenakan kemeja terbaikku, meskipun tidak mewah. Aku merapikan rambut dan mencoba tampil sebaik mungkin. Motor Supra tua yang sudah menemani perjalanan hidupku aku bersihkan dengan penuh perhatian. Aku ingin terlihat sebaik mungkin di depan keluarga Andini, meskipun aku tahu itu tidak akan cukup. Namun, aku tetap percaya pada diriku sendiri, dan berharap semuanya akan berjalan lancar. Setelah menempuh perjalanan panjang, aku akhirnya sampai di rumah Andini. Keluarganya sudah menungguku di ruang tamu yang besar dan mewah. Terasa seperti dunia yang sangat jauh dari tempatku berasal. Aku merasa sedikit canggung, tapi aku berusaha tetap tenang. Andini tersenyum padaku, dan aku merasa sedikit tenang dengan senyuman itu. Tapi begitu aku masuk, aku langsung bisa merasakan perubahan atmosfer. Bukan hanya orang tuanya, tapi juga saudaranya, bahkan teman-teman dekatnya yang datang. Mereka melihatku dengan pandangan yang bisa aku rasakan, seperti aku orang asing yang tak pantas berada di sana. Aku duduk, dan aku melihat seorang pria datang setelahku. Dia memakai jas yang rapi, dengan sepatu mengkilap dan tubuh tegap yang penuh percaya diri. Aku menunduk sedikit, mencoba tidak terlalu memperhatikan. Namun, aku tak bisa menghindar dari pandangan mata ayah Andini yang terlihat lebih tertarik padanya daripada padaku. "Ini pelamar yang lain, Reno," kata ayah Andini sambil menunjuk ke pria itu. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Armand, seorang pengusaha sukses yang baru saja membeli mobil Pajero Sport. Aku langsung merasa tidak nyaman. Dengan segala kesan mewah yang dibawanya, aku merasa diriku tak berarti apa-apa dibandingkan dia. Kemudian, ayah Andini bertanya padaku dengan nada yang sedikit mengejek. "Jadi, kamu ini bekerja apa, Reno? Dengan motor Supra itu, apa yang bisa kamu tawarkan pada Andini?" Aku menahan napas. Aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk membela diri, tapi aku merasa diriku dipermalukan. Aku berusaha tersenyum, tapi dalam hatiku, aku merasa terluka. Aku menjawab perlahan, "Saya bekerja di kantor. Saya tidak punya mobil mewah seperti Armand, tapi saya yakin bisa memberi kebahagiaan dan hidup yang layak untuk Andini." Tapi ayah Andini hanya tertawa kecil, tidak menganggapku serius. "Oh, kamu hanya memiliki motor itu? Bisa kamu bayangkan Andini yang layak mendapatkan kehidupan lebih baik? Lihat saja dia. Armand ini punya masa depan yang jelas. Apa yang bisa kamu tawarkan?" Aku merasakan darahku mendidih. Aku berusaha tetap tenang, tapi kata-kata ayah Andini itu terus terngiang di kepalaku. "Saya bukan hanya melihat materi, Pak. Saya melihat hati dan niat saya. Saya sudah bekerja keras, dan saya tahu Andini juga mencintai saya karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki." Jawabku dengan penuh keyakinan, meskipun hatiku terasa sangat terluka. Namun, saat itu juga, aku bisa melihat senyuman sinis di wajah Arman. "Lihat, Andini, kalau kita bicara masa depan, aku bisa memberikan yang terbaik. Tak hanya untuk kamu,
Tapi untuk keluarga kamu juga. Mobil Pajero Sport ini adalah bukti bahwa aku sudah berhasil. Aku bisa memberikan yang lebih untukmu daripada orang ini, katanya, sambil melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan. Aku merasa sangat kecil saat itu. Aku tahu aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Arman. Semua harapan yang aku bangun perlahan hancur. Andini diam, tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa melihat ada ketegangan di matanya, seolah dia terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Kemudian, suasana berubah jadi lebih tegang. Ayah Andini melanjutkan, "Jadi, Reno, kalau kamu ingin melamar Andini, kamu harus bisa menunjukkan lebih dari sekadar motor itu. Kamu tak punya apa-apa untuk menawarkan hidup yang layak untuknya." Aku melihat mata Andini, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya dia ragu. Aku tahu Andini adalah wanita yang baik, yang tidak mudah terpengaruh oleh materi. Tapi saat ini, di hadapan keluarganya, aku merasa semua yang aku banggakan tidak berarti apa-apa. Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Andini akhirnya berdiri dan berkata pelan, "Papa, Mama, aku rasa aku harus berpikir lagi." Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk. Aku tahu itu bukan hanya tentang motor Supraku atau statusku. Itu adalah tentang seberapa besar mereka meragukan aku, seberapa banyak mereka tidak melihat usaha dan cintaku untuk Andini. Ketika aku berjalan pulang dengan motor Supra tua itu, aku merasa seluruh dunia menertawakanku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ini belum berakhir. Aku tidak akan menyerah hanya karena mereka meremehkanku. Aku akan membuktikan kalau aku lebih dari sekedar penampilan. Aku akan membuka mata mereka. Semua akan aku bongkar. Keesokan harinya, aku masih merasa lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang begitu kacau. Semua yang aku harapkan, semua yang aku bangun, terasa seperti runtuh begitu saja. Aku bahkan tak bisa tidur dengan tenang. Pikiran tentang Andini, tentang keluarganya, dan tentang Arman yang tampaknya sempurna di mata mereka terus menggerogoti pikiranku. Namun, meskipun hatiku terluka, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Mereka bisa meremehkanku, mereka bisa membandingkanku dengan orang lain yang lebih kaya, tapi aku punya sesuatu yang tak mereka miliki, semangat untuk berjuang dan membuktikan diriku. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar komputer yang kosong. Semua pekerjaan sepertinya tak lagi bisa mengalihkan pikiranku dari apa yang terjadi kemarin. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang di jalan. Aku tahu, Andini dan keluarganya akan memilih orang seperti Arman, yang punya segalanya. Tapi aku tidak bisa hanya diam dan menyerah. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Sekitar pukul 10 pagi, aku memutuskan untuk menghubungi teman dekatku, Fajar, yang bekerja di sebuah perusahaan pemasaran. Fajar sudah lama tahu tentang Andini dan aku. Bahkan dia sempat memperingatkan aku untuk berhati-hati dengan keluarga Andini yang terlihat begitu menuntut. Tapi aku tetap tidak mendengarkan. Aku tetap percaya bahwa cinta itu lebih penting dari semua materi. Namun kini, situasinya berbeda. Aku memerlukan bantuan, dan Fajar adalah orang yang tepat untuk memberikan saran. "Kamu benar-benar ingin membuktikan sesuatu pada mereka, Reno?" tanya Fajar setelah aku menjelaskan situasi yang terjadi. "Tentu saja," jawabku tegas. Aku tidak bisa hanya diam dan menerima itu semua. Mereka pikir aku tak bisa memberikan apa-apa. Aku akan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar motor tua dan pekerjaan biasa. Fajar terdiam sejenak.
seolah sedang memikirkan sesuatu yang besar. Kemudian, dia menjawab, "Kamu harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Tak hanya untuk membuktikan dirimu pada Andini dan keluarganya, tapi juga untuk dirimu sendiri. Aku bisa membantumu memulai, Reno, tapi kamu yang harus menjalani semua ini." Aku mengangguk, merasa semakin yakin dengan keputusan yang aku ambil. Tidak ada jalan mundur. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan Andini. Hari itu juga, aku mulai merencanakan langkah-langkah yang akan aku ambil. Fajar memberi beberapa ide dan membantu menyusun strategi. Aku akan fokus pada membangun karir yang lebih baik dan memperbaiki kondisi keuanganku. Aku akan membuat mereka melihat bahwa aku bukan sekadar lelaki dengan motor Supra yang sederhana. Aku punya potensi yang luar biasa, dan aku akan membuktikannya. Namun, aku tahu itu tidak cukup hanya dengan mengubah diriku. Aku harus membuka mata Andini dan keluarganya mengenai Arman dan kebenaran yang mereka sembunyikan. Andini mungkin belum tahu, tapi aku yakin ada sisi gelap dari pria yang mereka anggap sempurna itu. Aku mulai menggali informasi tentang Arman. Aku mencari tahu tentang latar belakangnya, bisnisnya, dan segala hal yang bisa aku temukan. Setiap langkah yang aku ambil, aku merasa semakin dekat dengan tujuan, dan aku semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku. Beberapa minggu kemudian, aku berhasil mengumpulkan informasi penting. Ternyata, Arman tidak sebersih yang orang-orang kira. Bisnisnya yang terlihat sukses ternyata penuh dengan masalah keuangan yang tersembunyi. Aku bahkan menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang bagaimana dia menjalankan usahanya dengan cara-cara yang tidak etis dan merugikan banyak orang. Semua ini, meskipun tidak diketahui oleh Andini dan keluarganya, akan menjadi senjata yang sangat berguna untukku. Namun, aku tidak bisa langsung mengungkapkan semuanya begitu saja. Aku tahu aku harus melakukannya dengan hati-hati. Jika aku terburu-buru, aku bisa saja merusak segalanya. Aku harus memastikan bahwa aku memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuka mata Andini tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hari yang sangat aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Andini menghubungiku. Aku tahu ini adalah kesempatan yang sudah aku nantikan. "Aku ingin bicara, Reno," katanya lewat telepon. "Tentang kemarin. Aku minta maaf kalau aku membuatmu merasa tidak nyaman." Hati aku berdebar mendengar suara Andini. Aku tahu ini adalah momen yang sangat penting. Aku ingin mengatakan semua yang ada di hatiku, ingin membicarakan semuanya, tapi aku menahan diri. "Aku mengerti, Andini," jawabku, berusaha terdengar tenang. "Aku juga ingin bicara. Tapi kita bisa bertemu langsung? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan." Andini setuju. Kami sepakat untuk bertemu di kafe kecil yang kami biasa kunjungi, tempat yang penuh kenangan indah. Saat aku sampai di sana, Andini sudah menunggu. Tatapannya penuh pertanyaan, seolah dia ingin tahu apa yang akan aku katakan. Aku menatapnya dalam-dalam. Ini adalah saat yang menentukan. Aku harus jujur padanya. Tapi kali ini, bukan hanya tentang perasaanku. Ini tentang kebenaran yang harus dia tahu. "Andini, aku tidak hanya datang untuk berbicara tentang kita. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Arman," kataku perlahan, menatap matanya yang mulai terlihat ragu. Andini terdiam, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku tahu ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Di kafe kecil yang selalu kami kunjungi, suasana terasa berat. Meja yang dulu penuh tawa dan obrolan ringan kini terasa sunyi, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Andini duduk di hadapanku, wajahnya menunjukkan kebingungannya.
Aku bisa melihat bahwa dia ingin tahu apa yang aku ingin katakan, namun mungkin dia tidak siap untuk mendengarnya. Aku sendiri merasa perasaan ini sangat kompleks. Di satu sisi, aku ingin Andini tahu kebenaran, tapi di sisi lain, aku takut jika itu akan merusak segalanya. Ada apa? Reno, kenapa kamu ingin bicara? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Mungkin dia juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan pertemuan kali ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan percakapan biasa. Ini adalah percakapan yang bisa mengubah hidup kami berdua. Andini, aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin kamu tidak tahu tentang Arman. Jawabku pelan, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Andini mengerutkan keningnya. Jelas dia semakin bingung. Tentang Arman? Apa maksudmu? Kenapa Arman yang kamu bicarakan? Aku memandangnya dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikannya. Aku tidak ingin kamu tersakiti. Andini, aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak semua yang terlihat sempurna itu benar-benar sempurna. Arman, dia tidak seperti yang kamu kira. Dia terdiam sejenak, tampaknya mempertimbangkan kata-kataku. Aku tidak mengerti. Reno, apa maksudmu? Arman itu baik. Dia sangat perhatian dan dia menawarkan masa depan yang lebih baik untuk aku. Aku merasakan hatiku tercekik saat mendengar kata-kata itu. Andini sudah jatuh cinta pada Arman, dan itu membuatku merasa semakin sulit untuk melanjutkan percakapan ini. Namun, aku tahu aku tidak bisa mundur. Ini adalah langkah besar yang harus aku ambil. Dengar, Andini, aku sudah menggali informasi tentang Arman. Aku tahu dia punya bisnis yang sukses, tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang sangat jarang orang ketahui. Ujarku, memulai untuk mengungkapkan apa yang selama ini aku temukan. Wajah Andini berubah serius. Sisi gelap? Apa yang kamu maksud? Reno, ini sangat aneh. Aku tidak pernah mendengar apa-apa tentang itu. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Aku mengangguk. Semakin yakin bahwa apa yang aku ungkapkan adalah kebenaran yang harus dia ketahui. Aku sudah mencari tahu tentang dia. Andini, bisnisnya yang kamu anggap sukses itu penuh dengan masalah keuangan. Dia pernah terlibat dalam beberapa transaksi yang tidak sah dan menggunakan cara-cara yang merugikan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Aku tahu dia tampaknya sempurna, tapi dia bukan pria yang kamu kira. Andini terlihat terkejut, dan aku bisa melihat keraguan mulai muncul di matanya. Kamu benar-benar yakin? Reno, apa yang kamu katakan itu sangat besar. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Aku menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Karena aku ingin kamu tahu yang sebenarnya. Andini, aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan manipulasi. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, dan aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Tapi aku jujur padamu. Andini, aku melakukan ini karena aku peduli padamu, dan aku tidak ingin kamu jatuh ke dalam perangkapnya. Andini menundukkan kepala, seolah mencerna semua yang baru saja aku katakan. Aku bisa melihat bahwa dia terguncang, tapi dia belum sepenuhnya siap untuk menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa memaksanya untuk langsung mempercayai semua yang aku katakan. Semua ini harus melalui proses pemikiran dan perasaan yang rumit. Kamu bilang Arman terlibat dalam transaksi yang tidak sah? Tanyanya, suaranya masih bergetar. Bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang itu? Aku mengeluarkan beberapa dokumen yang aku kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Ini bukti-bukti yang aku temukan. Andini, aku tidak ingin membuatmu bingung atau khawatir.
Tapi aku rasa ini harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Andini membuka dokumen itu perlahan, dan matanya mulai membaca satu persatu. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah seiring dia menyelidiki bukti-bukti yang aku berikan. Aku merasa cemas, tak tahu apa yang akan dia lakukan dengan informasi ini. Di satu sisi, aku ingin dia mempercayai aku, tapi aku juga tahu betapa sulitnya untuk menerima kenyataan seperti ini. Akhirnya, Andini mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya penuh senyum kini dipenuhi keraguan dan kecemasan. Reno, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Ini semua sangat sulit untuk dipercaya. Arman tidak pernah menunjukkan sisi seperti ini padaku. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku menatapnya penuh pengertian. Aku takut. Andini. Aku takut kamu akan berpihak pada Arman, dan aku tak ingin kita berdua saling menyakiti. Tapi setelah melihat bagaimana mereka memperlakukan aku kemarin, aku merasa aku harus memberitahumu. Aku ingin kamu tahu siapa dia sebenarnya, dan apa yang ada di balik semua penampilan itu. Andini terdiam panjang. Aku bisa melihat emosi yang bergejolak di matanya. Sebuah pergulatan antara perasaan dan akal sehat. Aku tahu ini tidak akan mudah untuknya, dan aku tidak bisa memaksanya untuk segera membuat keputusan. Namun, aku berharap dia akhirnya akan melihat bahwa aku bukan orang yang hanya ingin merusak hubungan mereka, tetapi aku peduli padanya lebih dari apapun. Aku butuh waktu untuk berpikir. Reno, kata Andini akhirnya, suaranya berat. Semua ini terlalu banyak untuk aku terima. Aku perlu waktu untuk mencerna semuanya. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa hancur. Aku tahu ini bukan akhir, tapi aku juga tahu aku telah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Kini, yang tinggal hanya menunggu apa yang Andini pilih. Aku berharap dia bisa membuat keputusan yang benar untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Ketika kami berpisah di depan kafe, aku merasa kosong. Semua yang telah terjadi, semua yang telah aku ungkapkan, itu adalah langkah besar dalam perjalanan panjangku. Aku tidak tahu apakah Andini akan tetap memilih Arman atau akhirnya melihat siapa aku yang sebenarnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat dan penuh ketegangan. Andini menghindari aku, dan meskipun kami masih saling berkomunikasi, rasanya semuanya berbeda. Aku bisa merasakan jarak yang semakin jauh antara kami. Andini butuh waktu, dan aku memahami itu. Namun, dalam hatiku, aku merasa resah. Apa yang aku lakukan benar? Apakah aku sudah cukup? Aku sudah memberinya bukti, sudah mengungkapkan segala yang aku ketahui tentang Arman. Sekarang, yang tinggal adalah menunggu. Dan menunggu adalah hal yang paling sulit untukku. Aku kembali ke rutinitasku, bekerja di kantor, dan mencoba melupakan apa yang terjadi, meskipun pikiranku selalu tertuju pada Andini. Aku tahu dia harus membuat keputusan sendiri, dan aku tidak bisa memaksanya. Tapi aku juga merasa tidak bisa hanya berdiam diri, menunggu jawabannya. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang setelah menyelesaikan pekerjaan, aku menerima pesan dari Andini. Pesan itu singkat, namun cukup jelas untuk membuat jantungku berdebar. Reno, bisa kita bicara lagi? Aku butuh penjelasan lebih lanjut. Tolong datang ke rumahku malam ini. Hati aku langsung berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah ini berarti dia sudah memutuskan sesuatu, atau jika dia masih bingung. Tetapi satu hal yang pasti, aku harus pergi dan menemuinya. Malam itu, aku datang ke rumah Andini dengan perasaan campur aduk.
Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tetapi aku tahu aku harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Saat aku sampai di depan rumahnya, aku melihat lampu di ruang tamu menyala. Aku mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, Andini membukanya. Wajahnya tampak lelah, dan ada kesan bahwa dia baru saja melalui banyak pemikiran yang berat. "Reno," katanya, menyapa dengan suara lembut. "Masuklah." Aku melangkah masuk, dan kami duduk di ruang tamu seperti dulu. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Hanya ada keheningan yang membungkus kami. "Ada apa, Andini? Kamu tampak tertekan," tanyaku, mencoba memecah kebekuan. Andini menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku sudah memikirkan semuanya, Reno. Semua yang kamu katakan tentang Arman. Awalnya, aku sulit mempercayainya. Aku merasa bingung antara apa yang aku rasakan dan apa yang aku dengar dari kamu. Aku merasa seperti aku sedang berada di tengah-tengah persimpangan besar, dan aku tidak tahu harus memilih yang mana." Aku terdiam, menunggu dengan sabar. Aku tahu ini tidak mudah baginya, dan aku harus memberi ruang untuknya berpikir. "Aku ingin percaya padamu," lanjut Andini. Suaranya mulai bergetar. "Tapi aku juga merasa takut, Reno. Aku takut kehilangan semua yang sudah aku bangun dengan Arman. Kami sudah merencanakan banyak hal bersama. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang kamu ungkapkan. Aku tidak tahu lagi siapa yang harus aku percayai." Kata-katanya membuatku merasa sesak. Aku tahu dia sedang berada di persimpangan yang sangat berat, dan aku bisa merasakan keraguan dalam dirinya. Aku tidak bisa memaksanya, tapi aku juga tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Jika ini adalah kesempatan terakhirku, aku harus memanfaatkannya dengan baik. "Aku tidak ingin memaksamu, Andini," kataku dengan suara rendah. "Aku tahu keputusan ini sulit, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang aku lakukan ini bukan karena aku ingin menghancurkan hubunganmu. Aku hanya ingin kamu melihat kenyataan. Arman bukan pria yang kamu kira. Aku sudah melihatnya dari dekat, dan aku tidak ingin kamu jatuh dalam kesalahan besar." Andini menunduk, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Aku bisa melihat bahwa dia berjuang dengan emosinya. Aku tidak tahu berapa lama lagi dia akan bisa bertahan dengan kebingungannya, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku ada di sini untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. "Apa yang harus aku lakukan, Reno?" tanyanya akhirnya. Suaranya penuh keputusasaan. Aku tidak tahu apa yang benar lagi. Aku melihat ke dalam matanya, mencoba memberi kekuatan yang dia butuhkan. "Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, Andini. Itu keputusanmu. Tapi apa yang aku bisa janjikan adalah, apapun yang kamu pilih, aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Andini terdiam, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Dia berjuang keras untuk tidak menangis, tetapi aku bisa merasakannya. Betapa berat keputusan ini baginya. Betapa dia sudah berjuang melawan perasaannya, dan kini berada di ujung jurang. Aku butuh waktu lebih lama, Reno," katanya dengan suara pelan, seolah meminta izin untuk berlari dari kenyataan. "Aku masih bingung. Aku harus merenung, menilai semuanya dengan lebih baik." Aku mengangguk, meskipun hati aku terasa sakit mendengarnya. Aku tahu ini bukan akhir. Aku tahu Andini perlu waktu, dan aku harus memberinya ruang untuk menemukan jawabannya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti berjuang. Aku akan tetap di sini,
menunggu dia, meskipun setiap hari yang berlalu semakin berat. Saat aku berpamitan dan meninggalkan rumah Andini, aku merasa hati ini kosong, namun penuh dengan harapan yang tak terucapkan. Apa yang terjadi selanjutnya, aku tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah. Waktu berlalu begitu cepat. Setiap hari aku berusaha menjalani hidup dengan cara biasa, tapi perasaan gelisah tak bisa kuhindari. Aku tahu Andini masih memerlukan waktu, dan meskipun aku menghargai itu, hati ini terasa semakin berat. Ketika aku melihat dia berjalan dengan Arman, atau ketika aku mendengar kabar darinya bahwa mereka semakin dekat, rasanya seperti ada jarum yang terus menusuk di dalam hati. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal. Mungkin, aku butuh lebih banyak pekerjaan untuk mengalihkan pikiranku. Namun, saat aku masuk ruangan dan duduk di mejaku, pikiranku malah kembali pada Andini. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah dia sudah memutuskan sesuatu? Apakah Arman semakin merayunya? Pagi itu, aku menerima pesan singkat dari Andini yang membuat jantungku hampir berhenti. Pesan itu tidak biasa. Kali ini, pesan itu lebih panjang dan penuh dengan pertanyaan yang membuatku bingung. Reno, aku butuh kamu datang ke rumahku lagi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Hatiku berdebar hebat. Aku tahu ini adalah saat yang sangat penting. Andini akhirnya siap untuk berbicara. Tapi apa yang akan dia katakan? Apakah dia sudah memilih Arman? Ataukah dia masih berpikir tentang kita? Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Segera aku bergegas pulang setelah bekerja dan menuju rumah Andini. Begitu aku sampai di depan pintunya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan aku bisa melihat kelelahan di wajah Andini. Dia duduk di sofa, tampak sangat serius. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menenangkan diri. Andini, kamu ingin bicara? Tanyaku dengan suara pelan, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa gelisahnya aku. Andini mengangguk perlahan, lalu menatapku dengan mata yang tampak penuh dengan perasaan campur aduk. Reno, aku ingin meminta maaf. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk aku, dan aku tak pernah benar-benar mengerti perasaanmu. Aku terjebak dalam kebingunganku, dalam keraguan yang tak kunjung reda. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari apa yang aku lihat selama ini. Aku merasa lidahku tercekat, dan jantungku berdebar begitu kencang. Andini menarik napas panjang dan melanjutkan. Aku merasa tidak adil pada diriku sendiri. Aku membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang tidak jelas, hanya karena aku takut melangkah. Aku merasa bersalah pada kamu. Reno, kamu ada untukku. Selalu ada. Kamu selalu mendengarkan, selalu memberikan perhatian. Dan aku tidak tahu apakah aku sudah cukup memberi kamu yang kamu butuhkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang aku rasakan, semua yang aku ingin katakan, seakan-akan tertahan di tenggorokan. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan, namun sepertinya Andini masih ragu. Apa yang kamu maksud? Tanyaku akhirnya, dengan suara bergetar, takut akan jawaban yang mungkin aku terima. Andini menunduk sejenak, matanya terpejam. Lalu, dia kembali menatapku dengan tatapan yang lebih pasti. Aku sudah memutuskan, Reno, katanya pelan, namun penuh keyakinan. Aku tidak bisa bersama Arman. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongannya. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang aku ciptakan sendiri. Dan aku tahu sekarang, yang aku butuhkan adalah kejujuran, bukan kebohongan.
Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Aku merasa seolah-olah ada batu besar yang terangkat dari dadaku. Namun di sisi lain, aku juga merasakan kepedihan yang mendalam. Aku tahu Andini sedang berjuang dengan perasaannya, dan meskipun aku ingin sekali meraih tangannya, aku tahu aku harus memberi dia waktu untuk benar-benar memutuskan. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pilihanku, Reno, lanjut Andini dengan suara lirih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berterima kasih padamu. Aku tahu, meskipun aku salah, kamu tetap ada untuk aku. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku ingin kita mulai lagi dengan lebih baik. Aku ingin kita berjuang bersama, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba memahami apa yang baru saja dia katakan. Semua perasaan yang sejak lama aku pendam kini seperti meledak. Aku ingin menyentuhnya, mendekapnya, dan mengatakan bahwa aku akan selalu ada. Tapi aku tahu aku harus bersikap bijak. Andini, aku sangat senang mendengar itu, kataku dengan suara penuh emosi. Aku tahu kamu sedang berjuang, dan aku akan menunggu. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan jika itu berarti kita harus melewati ini bersama, aku siap. Andini tersenyum tipis, namun senyum itu tampak penuh kehangatan. Aku juga ingin kita bahagia, Reno. Aku ingin kita bisa melewati ini semua bersama. Aku merasa ada cahaya kecil yang mulai menyinari jalan kami. Namun, aku tahu perjalanan kami masih panjang. Keputusan Andini mungkin sudah dibuat, tetapi banyak hal yang masih harus kami hadapi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti berjuang untuk dia, untuk kami. Pada malam itu, kami berdua hanya duduk bersama, berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami bisa mengatasi semua masalah yang ada. Meskipun banyak ketidakpastian, kami tahu bahwa kami memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa bahwa semua yang terjadi selama ini bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Minggu-minggu berlalu setelah percakapan malam itu, dan hubungan antara aku dan Andini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif. Meskipun masih ada keraguan dan ketidakpastian dalam dirinya, aku bisa merasakan kehangatan yang semakin tumbuh antara kami. Setiap kali kami berbicara, rasanya seperti kami semakin dekat, saling memahami, dan mulai membuka hati untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan aku tidak bisa terburu-buru. Suatu sore, setelah bekerja seharian penuh, aku mendapat pesan dari Andini yang membuat jantungku kembali berdebar. Reno, apakah kamu bebas malam ini? Aku ingin kita berbicara lebih banyak tentang apa yang akan terjadi ke depan. Bisa kita bertemu? Aku tidak bisa menahan senyum ketika membaca pesan itu. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Kesempatan untuk mendalami lebih jauh perasaan Andini, untuk memastikan apakah dia benar-benar siap untuk memulai perjalanan baru bersama aku. Tanpa berpikir panjang, aku segera membalasnya dan setuju untuk bertemu. Malam itu, kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Tempat yang sempurna untuk berbicara tanpa gangguan. Aku datang lebih dulu dan duduk di sudut yang sudah kami pilih sebelumnya. Tak lama kemudian, Andini datang dengan senyum kecil yang menyambutku. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajahnya terlihat lebih tegas, lebih mantap, dan aku bisa merasakan bahwa dia sudah memikirkan banyak hal. Kamu terlihat lebih baik, Andini, kataku sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Andini tertawa pelan, lalu duduk di seberang meja. Aku memang merasa lebih baik.
Banyak yang harus aku pikirkan, dan aku rasa ini waktunya aku mengambil keputusan. Perasaanku langsung bergejolak. Ini adalah momen yang sangat penting, dan aku harus siap mendengar apapun yang akan dia katakan. Reno, kamu tahu kan, aku sudah lama bingung. Aku merasa terombang-ambing antara perasaan, kebohongan, dan kenyataan yang sulit untuk aku terima. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seseorang yang tidak bisa memberikan kejujuran dan rasa hormat. Aku ingin hidup dengan seseorang yang bisa menghargai aku, yang bisa menerima aku apa adanya, tanpa ada penipuan. Aku menunduk sejenak, meresapi kata-kata Andini. Semua yang dia katakan adalah sesuatu yang sudah aku rasakan. Aku tahu betul bahwa Arman tidak akan bisa memberinya kebahagiaan sejati, dan kini Andini mulai menyadari itu. Dan kamu tahu apa, Reno? Lanjutnya dengan suara yang lebih tenang. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin mulai denganmu. Aku ingin kita berdua berjalan bersama, memulai hidup yang lebih baik tanpa ada rahasia atau kebohongan. Hatiku hampir meledak dengan kebahagiaan. Namun aku berusaha tetap tenang, menahan diri agar tidak terlalu terbawa emosi. Aku tahu ini adalah keputusan besar untuknya, dan aku harus menghargainya. Jadi, kamu sudah siap untuk melangkah ke depan, Andini? Tanyaku, suaraku bergetar karena perasaan yang begitu kuat. Andini mengangguk, matanya bertemu dengan mataku, penuh keyakinan. Aku siap. Reno, aku tahu kita masih harus banyak belajar satu sama lain, dan perjalanan ini mungkin tidak mudah. Tapi aku yakin, selama kita saling percaya, kita bisa melewati semua rintangan bersama. Aku tersenyum lebar, merasa lega dan bahagia. Aku janji, Andini, aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Malam itu, kami berbicara lebih lama dari yang aku kira. Kami membahas banyak hal, tentang masa depan, tentang rencana-rencana yang ingin kami capai bersama, dan tentang bagaimana kami bisa menjadi versi terbaik dari diri kami masing-masing. Ternyata, meskipun kami sudah lama mengenal satu sama lain, masih ada banyak hal yang belum kami ketahui. Dan itu terasa menyegarkan, seperti sebuah babak baru dalam hidup kami yang baru saja dimulai. Setelah beberapa jam, kami memutuskan untuk pulang. Namun, saat aku mengantar Andini ke mobilnya, dia menoleh padaku dengan senyum tulus. Terima kasih sudah sabar menunggu aku. Reno, aku tahu aku tidak mudah, tapi aku merasa sangat beruntung punya seseorang sepertimu. Aku merasa hatiku menghangat saat mendengar kata-kata itu. Aku akan selalu menunggu. Andini, tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia. Dengan senyum yang tak pernah sebesar itu, Andini melambaikan tangan dan masuk ke mobilnya. Aku berdiri di sana, menatapnya pergi, dan merasa seluruh dunia seakan-akan berhenti sejenak. Ini adalah titik balik yang aku tunggu-tunggu. Kami akhirnya memulai langkah bersama. Namun, meskipun aku merasa sangat bahagia, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Tidak ada yang mudah, dan aku sadar kami akan menghadapi banyak tantangan ke depan. Tetapi aku yakin satu hal, kami akan menghadapinya bersama. Kami akan mengukir cerita baru, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan apapun menghentikan kami. Aku menghela napas panjang dan berjalan pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Andini akhirnya memilihku, dan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan cinta yang tulus. Kehidupan berjalan lebih cerah setelah malam itu. Andini dan aku mulai menjalani hubungan kami dengan cara yang baru, lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih penuh perhatian. Kami berbicara lebih banyak, berbagi lebih banyak waktu bersama,
dan mencoba membangun fondasi yang lebih kokoh untuk hubungan kami ke depan. Tetapi, seperti halnya perjalanan menuju kebahagiaan, tidak ada jalan yang selalu mulus. Hari-hari pertama berjalan cukup baik, meskipun masih ada rasa canggung dan ketegangan yang kami rasakan. Aku tahu bahwa Andini masih membawa beban dari masa lalu, dan meskipun dia sudah memutuskan untuk melangkah maju, aku merasa dia belum sepenuhnya bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang Arman dan masa lalu mereka. Suatu sore, saat kami sedang duduk bersama di sebuah taman, Andini terlihat sedang termenung. Dia menatap jauh ke depan, tidak seperti biasanya yang penuh dengan keceriaan. Aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Andini, ada apa?" tanyaku, mencoba mencari tahu. Dia menoleh padaku, dan matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. "Reno, aku ingin mengatakan sesuatu," katanya pelan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berat di hatinya, dan aku berusaha menunggu dengan sabar. "Apa itu? Kamu tahu, kamu bisa bercerita padaku." Andini menghela napas panjang, lalu memulai ceritanya. "Aku tahu aku sudah memutuskan untuk bersamamu, untuk mulai melangkah maju. Tapi, ada satu hal yang masih membuatku merasa ragu. Aku takut. Reno, aku takut bahwa aku akan kembali terluka, bahwa aku akan membuat kesalahan lagi, dan akhirnya kita akan berpisah seperti yang terjadi sebelumnya." Aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku tidak ingin Andini merasa seperti itu. Dia sudah cukup menderita, dan aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku meraih tangannya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang mungkin dia butuhkan. "Jangan khawatir, Andini," kataku dengan lembut. "Aku di sini untukmu. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa terluka lagi. Aku tahu masa lalu kita tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melalui ini bersama. Kepercayaan itu tidak datang dalam semalam, tetapi aku janji akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun itu. Untuk kamu." Andini menatapku dengan mata yang masih penuh keraguan, namun dia tersenyum tipis. "Aku ingin percaya padamu, Reno. Aku ingin memberikan kesempatan ini, tapi aku juga tidak ingin terburu-buru. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar siap dengan semua ini? Karena ini bukan hanya tentang aku, ini juga tentang kita." Aku mengangguk, merasakan beratnya pertanyaan itu. "Aku siap, Andini. Aku sudah siap sejak dulu. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia, dan kita bersama-sama. Aku ingin kita berdua melalui semua ini tanpa ada kebohongan atau penyesalan." Andini memandangku lebih dalam, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih, Reno. Aku akan mencoba untuk lebih membuka diri, meskipun itu bukan hal yang mudah bagiku." Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan itu. Aku tahu, ini adalah momen yang sangat penting bagi kami berdua. Kami harus bisa saling mempercayai dan bekerja sama untuk membangun hubungan ini menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya akan selalu sempurna, tetapi aku bisa berjanji bahwa aku akan selalu ada di sisinya, memberi dukungan tanpa syarat. Namun, seperti yang sudah kutahu sebelumnya, tantangan tak berhenti di situ. Pagi berikutnya, aku mendapat kabar yang membuat hatiku terkejut. Arman kembali datang ke kota, dan aku tahu ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Meskipun Andini sudah memutuskan untuk meninggalkannya, aku bisa merasakan bahwa kehadiran Arman akan membawa dampak yang besar dalam hubungan kami. Aku tidak ingin cemas tanpa alasan, jadi aku memutuskan untuk berbicara dengan Andini secara langsung. Aku mengundangnya untuk bertemu di kafe tempat pertama kali kami bicara tentang masa depan kami. Saat aku melihat Andini datang,
Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. "Reno, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya, dan aku bisa mendengar ada sedikit kegelisahan dalam suaranya. "Ada apa? Andini? Apa yang terjadi?" tanyaku, khawatir jika ini terkait dengan Arman. Andini menarik napas dalam-dalam. "Arman kembali. Dia menghubungiku kemarin. Dan dia ingin bicara. Dia bilang dia menyesal, bahwa dia masih mencintaiku, dan dia ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa bingung. Reno." Aku merasa ada tusukan tajam di dadaku saat mendengar kata-kata itu. Arman kembali, dan Andini kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Aku bisa merasakan kekhawatirannya, dan aku tidak ingin dia merasa tertekan untuk memilih antara aku dan Arman. "Dan kamu?" tanyaku, mencoba untuk menjaga ketenanganku. "Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu inginkan?" Andini terdiam sejenak, kemudian menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Aku tidak tahu, Reno. Aku masih teringat masa-masa indah bersama Arman, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku takut memilih salah lagi." Aku menatapnya dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan yang dia butuhkan. "Andini, apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku ingin kita berdua bisa berjalan bersama, dengan penuh kepercayaan." Andini menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Reno. Aku akan memikirkan semuanya. Tapi aku berjanji akan selalu jujur denganmu, apapun keputusan yang aku buat." Aku mengangguk, walaupun dalam hati aku merasa cemas. Aku tahu ini adalah ujian besar untuk hubungan kami, dan aku hanya bisa berharap bahwa Andini akan memilih jalan yang benar, yang membuatnya bahagia tanpa harus melukai dirinya sendiri lagi. Malam itu, saat aku pulang, aku merasa lebih banyak pertanyaan yang menggelayuti pikiranku. Arman kembali, dan aku tahu itu akan menjadi ujian sejati bagi hubungan kami. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk Andini, untuk kami. Karena aku percaya bahwa cinta sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, kepercayaan yang tak tergoyahkan. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang berat. Meski aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Arman, kenyataannya dia sudah kembali, dan ketegangan itu terasa di udara. Andini tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu bersama pria itu, dan aku bisa merasakannya dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu bahwa meskipun kami sudah membicarakan banyak hal, keputusan besar itu masih menggantung di atas kepala kami berdua. Suatu sore, aku mendapat pesan singkat dari Andini yang membuat hatiku berdebar. "Reno, aku rasa kita harus bertemu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Aku merasakan kekhawatiran yang mulai menguasai diriku. Apa yang dia ingin bicarakan? Apakah ini berkaitan dengan Arman? Aku menatap ponselku beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Aku tahu pertemuan ini akan menentukan banyak hal. Setelah sepulang kerja, aku langsung menuju tempat yang biasa kami kunjungi, sebuah kafe kecil yang sepi namun nyaman. Saat aku tiba, Andini sudah ada di sana, duduk di meja yang biasa kami pilih. Wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya, dan ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi matanya. Aku merasakan ketegangan yang sangat nyata. Aku duduk di hadapannya, mencoba tersenyum meski jantungku berdegup kencang. "Ada apa, Andini? Apa yang ingin kamu bicarakan?" Andini menatapku sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Lalu,
Dengan suara pelan, dia berkata, "Aku sudah berbicara dengan Arman." Hatiku terhenti sejenak. Arman? Aku tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari mulut Andini tetap membuat dadaku terasa sesak. "Dan apa yang dia katakan?" tanyaku, mencoba menahan perasaan cemburu yang mulai tumbuh. "Dia minta maaf, Reno. Dia bilang kalau dia masih mencintaiku, kalau dia ingin kembali ke hidupku. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku tentang semua ini." Andini berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya keluar jendela kafe. Aku tidak bisa menutup mata. "Reno, aku masih punya perasaan untuknya. Meskipun aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu itu. Aku tahu aku tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran ini." Aku bisa merasakan hatiku mengerut mendengar kata-katanya. Ada kekhawatiran yang mendalam di matanya, dan aku tahu dia berjuang dengan perasaannya sendiri. "Jadi, kamu bingung? Apakah kamu masih ingin memberi kesempatan untuk dia?" tanyaku dengan lembut. Andini mengangguk, sedikit terisak. "Aku tidak tahu, Reno. Aku ingin sekali melupakan semua itu, tapi ada bagian dari diriku yang masih berharap." Aku merasa sangat bingung. Aku terdiam beberapa detik, mencoba merangkai kata-kata yang bisa meyakinkan Andini tanpa memaksanya. Aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk ego, bukan saatnya untuk bermain-main dengan perasaan. "Jika kamu masih ragu, aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang," kataku akhirnya. "Aku ingin kamu memilih apa yang terbaik untuk dirimu. Tetapi, kamu juga harus tahu, Andini, aku di sini bukan untuk menjadi pengganti Arman. Aku di sini karena aku ingin melihatmu bahagia, tanpa beban masa lalu." Andini menatapku dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tahu, Reno. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengungkapkan betapa berartinya kamu bagiku. Aku juga ingin bahagia, dan aku ingin bisa percaya lagi. Tapi, kadang-kadang, masa lalu itu sangat sulit untuk dilupakan." Aku meraih tangannya, merasakan getaran ketegangan yang ada di sana. "Kamu tidak sendirian, Andini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Jika kamu ingin waktu, aku akan memberikannya. Tetapi, aku harap kamu tahu, aku selalu siap mendukung keputusan apapun yang kamu buat." Andini menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu sabar, Reno. Aku benar-benar merasa bersalah. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu, biarkan menjadi bagian dari masa lalu, Andini. Yang penting adalah sekarang dan masa depan kita. Aku ingin kamu tahu, aku siap untuk terus berjuang. Tidak ada yang sia-sia dalam cinta yang tulus," jawabku, berusaha menenangkan hatinya. Andini menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Reno. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku merasa lebih tenang sekarang. Aku akan memikirkannya lebih dalam." Setelah beberapa saat hening, aku merasa perlu untuk mengubah suasana, sedikit lebih ringan. "Jadi, bagaimana kalau kita pergi makan sesuatu yang enak? Aku yakin perutmu sudah keroncongan." Andini tertawa kecil, meski masih ada kelelahan di wajahnya. "Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik, Reno." Kami pun meninggalkan kafe, meskipun masih ada banyak ketidakpastian di antara kami. Aku tahu, perjalanan kami tidak akan mudah. Tapi, satu hal yang pasti, aku akan tetap berusaha. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang bisa diandalkan, bahwa aku bisa menjadi orang yang dia butuhkan. Dan untuk itu,
Aku harus sabar, menjaga kepercayaan, dan memberi Andini waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Namun, saat kami melangkah keluar dari kafe, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Di depan kami, berdiri sosok yang sudah lama tidak kami lihat. Arman, tepat di pintu kafe. Matanya bertemu dengan mataku, dan ada kilatan kesan yang sulit dijelaskan di sana. Perasaan canggung langsung menyelimuti suasana. Arman membuka mulutnya. Suaranya dalam dan tegas. Andini, aku tahu kamu bingung, dan aku tahu kamu ingin berbicara. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membuat keputusan ini sendirian. Aku menatap Andini, yang kini terlihat gelisah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di hadapan kami, Arman berdiri tegak, seolah menunggu jawaban dari Andini yang masih terdiam. Wajahnya serius, dan ada rasa percaya diri yang besar di sana, sebuah keyakinan bahwa Andini akan memilihnya kembali. Andini, yang berada di sebelahku, tampak semakin bingung. Aku bisa merasakan bagaimana perasaannya bercampur aduk antara kebingungannya dengan Arman, dan perasaan yang tumbuh untukku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk panik. Ini adalah momen yang harus kami hadapi bersama, dan aku tidak akan membiarkan apapun merusak kesempatan yang mungkin kami miliki. Namun, dengan Arman di sini, semuanya jadi lebih sulit. Aku menatap Arman dan kemudian Andini, mencoba untuk menjaga ketenanganku. Andini, kataku, menoleh padanya. Ingat apa yang kita bicarakan tadi. Ini adalah keputusanmu, bukan untuk aku atau dia. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tetapi aku juga tidak akan berpura-pura kalau aku tidak merasa cemas melihatmu bingung seperti ini. Arman memotong dengan suara yang lebih keras, penuh keyakinan. Kamu harus tahu, Andini, aku sudah berubah. Aku benar-benar ingin kembali ke sisimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku bisa melihat bagaimana kata-kata Arman menyentuh hati Andini. Ada kelembutan dalam matanya, tetapi juga keraguan yang begitu jelas. Aku mengerti, kenangan indah itu sulit untuk dilupakan begitu saja. Apalagi dengan Arman yang kembali dengan segala usahanya untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa diam. Tidak hanya untuk Andini, tapi juga untuk diriku sendiri. Andini, kamu tidak harus memilih sekarang. Tapi jika kamu memilih untuk kembali pada Arman, aku akan mengerti, kataku, menatap Arman sejenak. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku di sini bukan untuk menjadi bayangan masa lalumu. Aku ingin masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Andini menundukkan kepala, seolah berusaha mencari jawabannya di dalam dirinya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan hati yang terombang-ambing antara dua perasaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Arman, kemudian beralih padaku. Reno, aku tahu aku tidak bisa terus-terusan menghindari perasaan ini. Aku tidak bisa memutuskan begitu saja. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku takut jika aku memilih Arman, aku akan kembali terluka. Aku menggenggam tangannya, memberikan sedikit kekuatan. Aku di sini. Andini, kamu tidak sendirian. Aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Suasana hening sejenak. Arman menatap kami berdua dengan tajam, seolah menilai setiap kata yang kami ucapkan. Kamu masih ragu, Andini? Arman berkata dengan nada sedikit penuh tekanan. Apakah kamu benar-benar akan memilih orang yang baru kamu kenal, dibandingkan dengan aku yang sudah mengenalmu lebih lama? Andini menarik napas dalam-dalam.
Ada kekuatan yang baru muncul dalam dirinya. Arman, mungkin dulu aku sangat bergantung padamu. Tapi sekarang, aku sadar aku harus menemukan jalanku sendiri. Aku harus belajar mencintai diriku sendiri sebelum aku bisa memilih siapa yang terbaik untuk hidupku. Aku melihat senyum tipis muncul di wajah Andini, sebuah senyum yang memberiku harapan lebih besar dari apapun yang pernah ada. Aku akan memilih untuk memberi diriku waktu. Waktu untuk benar-benar memahami apa yang aku inginkan, bukan hanya berdasarkan apa yang orang lain harapkan dariku. Arman terlihat sedikit terkejut dengan jawaban itu. Kamu serius? Andini, kamu akan membiarkan peluang ini pergi begitu saja? Andini menatap Arman dengan mata penuh ketegasan. Aku menghargai apa yang kamu coba lakukan, Arman, tapi aku tidak bisa memilih dengan terburu-buru. Aku tidak ingin kembali ke hubungan yang sama jika aku hanya akan terluka lagi. Arman terdiam, mulutnya terkatup rapat. Aku tahu itu bukanlah kata-kata yang ingin dia dengar, tapi aku juga tahu bahwa keputusan Andini sudah bulat. Andini, Arman mulai. Suaranya agak berat. Aku akan pergi. Aku berharap kamu bisa menemukan apa yang kamu cari. Dengan tatapan terakhir yang penuh beban, Arman berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kami di kafe itu. Suasana yang sebelumnya tegang kini terasa lebih tenang, meskipun ada keheningan yang berat. Aku menatap Andini, dan dia menatapku dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Reno, aku, kata-katanya terhenti. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin melanjutkan hidupku tanpa benar-benar mengenal diriku sendiri. Aku tersenyum, meskipun hatiku penuh dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku mengerti, Andini, aku akan menunggu. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini untukmu. Andini mengangguk perlahan, dan kami duduk di sana dalam keheningan, tidak membutuhkan kata-kata lagi. Rasanya seperti dunia tiba-tiba menjadi sedikit lebih ringan. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk melangkah bersama, dengan atau tanpa jawaban yang jelas. Yang terpenting adalah kepercayaan yang kami mulai bangun kembali. Keputusan Andini hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang tidak pasti, tetapi penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di antara kami, tapi aku siap menjalani perjalanan ini bersamanya. Hari-hari setelah keputusan Andini untuk memberi dirinya waktu terasa seperti mimpi yang tak berkesudahan. Meskipun aku tahu ini bukan akhir, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Andini lebih sering menghabiskan waktunya sendiri, memikirkan banyak hal. Namun, aku tahu dia tidak sepenuhnya mengabaikanku. Setiap kali kami berbicara, ada rasa saling pengertian yang tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Aku terus mendukungnya dengan cara yang paling sederhana, dengan berada di sana ketika dia membutuhkan teman, ketika dia ingin berbicara, atau bahkan saat dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Itu bukan perkara mudah, tapi aku sudah siap dengan segala tantangannya. Sementara itu, Andini mulai melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Dia kembali melanjutkan hobinya yang sempat terlupakan, mulai lebih serius dengan pekerjaan, dan bahkan ikut serta dalam beberapa kegiatan sosial yang sempat ditinggalkan dulu. Aku melihat perubahan itu dengan bangga. Andini benar-benar mencoba untuk menemukan dirinya kembali. Namun, tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Arman, meskipun sudah pergi, masih sesekali menghubunginya. Setiap kali Andini mendapat pesan atau panggilan darinya, aku bisa melihat keraguan yang muncul kembali di matanya. Tapi dia lebih kuat sekarang. Dia lebih bijak dalam menghadapinya. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, Andini berhenti sejenak dan menatapku dengan serius.
Reno, aku pikir aku sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang kamu ajukan beberapa waktu lalu, katanya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa maksudmu? Setelah semua yang terjadi, aku sadar aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, kata Andini. Aku ingin melangkah ke depan, dan aku merasa kamu adalah bagian dari masa depan itu. Aku tidak bisa terus-menerus menahan perasaan ini. Aku merasa dada ini seolah tersentak, dan senyum perlahan muncul di wajahku. Jadi, kamu? Andini mengangguk, sedikit ragu, namun dengan keyakinan yang lebih besar. Aku ingin mencoba bersama kamu, Reno. Aku ingin memberi kesempatan pada kita. Aku tahu kita akan menghadapi banyak hal, tapi aku merasa kita bisa melaluinya bersama-sama. Aku terdiam sejenak, merasa seperti mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan. Setiap bagian dalam diriku ingin melompat ke girangan, tapi aku tahu ini adalah keputusan besar bagi kami berdua. Andini, aku sudah siap untuk apapun yang akan datang. Aku janji aku akan selalu ada untukmu, tak peduli apapun yang terjadi. Kami berdua saling berpelukan, dan meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan lagi, kami merasa seolah dunia di sekitar kami menjadi lebih terang. Keputusan Andini untuk memilih melangkah bersamaku bukan hanya akhir dari perjalanan panjang yang penuh kebingungan dan keraguan, tapi juga awal dari babak baru yang penuh harapan. Bulan-bulan berlalu, dan hubungan kami semakin kuat. Andini tidak hanya memutuskan untuk membuka hatinya kepadaku, tetapi juga membuka kesempatan untuk belajar dari setiap pengalaman. Kami tidak buru-buru melangkah, tetapi kami tahu kami sedang berada di jalur yang benar. Kami saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kami. Arman, meskipun sempat mencoba untuk kembali dalam hidup Andini, akhirnya mengerti bahwa kami berdua telah memilih jalan kami masing-masing. Andini, dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, bisa melepaskan masa lalu dan membuka ruang untuk masa depan yang lebih baik bersama aku. Sementara itu, kehidupan berjalan begitu alami. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, tentang impian, harapan, dan bahkan ketakutan kami. Kami membangun kepercayaan yang lebih dalam, menguatkan satu sama lain dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Suatu malam, ketika kami duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit, Andini memegang tanganku dengan lembut. Reno, aku merasa seperti kita telah melewati segalanya, dan kini aku merasa lebih kuat, katanya. Suaranya tenang namun penuh makna. Aku menatapnya, merasa bangga dan bahagia. Aku juga. Andini, aku tahu kita masih akan menghadapi banyak tantangan, tapi aku yakin kita bisa melaluinya bersama. Andini tersenyum, matanya penuh dengan kebahagiaan yang jarang kulihat sebelumnya. Aku percaya kita bisa. Aku menariknya dalam pelukan, merasakan bahwa perjalanan ini, perjalanan kami, baru saja dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kami siap menjalani setiap langkahnya bersama. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi lagi. Dan itu adalah awal dari perjalanan kami, sebuah cerita yang penuh harapan, cinta, dan segala kemungkinan yang tak terbatas. Tama.